Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enden Isdariah dari SMK Negeri 12 Bandung. Saya mengajar PPKN kelas 12. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum menginjak kepada materi, peta konsep yang akan dipelajari yaitu yang pertama kita bahas mengenai hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum, lalu peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan keadilan dan kedamaian, dan berkaitan dengan dinamika pelanggaran hukum, juga dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum. Ya, kegiatan pembelajaran ini yaitu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum bukan saja di Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya yang menganut konsep negara hukum. Substansi yang mengatur mengenai negara hukum di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum dan juga dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib dengan tidak ada kecualinya. Sekarang kita paparkan hukum menurut para ahli. Ya, menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga mengikat hakim. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum itu menjadi aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan menurut S.M. Amir, hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Menurut para ahli ini, saya lebih sependapat dengan S.M. Amir, yaitu hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Baik, dari situ kita ambil bahwa hukum diciptakan oleh penguasa untuk mengikat sebagian atau seluruh masyarakat tertentu. Dan hukum dibuat untuk menjaga tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptalah keadilan di masyarakat. Baik, sekarang tujuan hukum menurut para ahli. Menurut Profesor C.S.T. Kansil, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat itu. Menurut Profesor Van Kan, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dan menurut Profesor Subekti, sarjana hukum, menyatakan hukum untuk mengabdi pada tujuan negara. Dan menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Nah, untuk kalian para siswa-siswi kelas 12 silahkan bisa yang sependapat dengan kalian yang mana ya mengenai tujuan hukum ini. Baik, sekarang kita masuk ke perlindungan dan penegakan hukum. Ya, jadi untuk apa adanya perlindungan dan penegakan hukum? Tentu saja untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib, sehingga di masyarakat tercipta kondisi supremasi hukum dan tegaknya keadilan dalam masyarakat. Ya, di sini Ibu akan jelaskan apa itu supremasi hukum. Ya, supremasi hukum adalah
upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Dan yang kedua, keadilan dalam masyarakat. Apa itu keadilan di sini? Keadilan di sini adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajiban. Baik. Nah, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tentu harus dilakukan oleh setiap warga. Ya. Dalam praktek sehari-hari, perlindungan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Dalam arti sempit, lembaga penegak hukum di sini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, advokat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga tersebut saja. Ada juga Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP. Lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga penegak hukum, bukan hanya memiliki kewenangan terkait proses peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di jalannya masing-masing. Baik, penjelasan mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum yang dibahas kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.